Assalamualaikum, balik lagi sama gue Ilan Alkatiri. Konten kali ini ada sekitar 4 berita penting yang harus gue bahas dan harus gue berikan opini pribadi gue terkait berita-berita ini. Lucu-lucu, aneh-aneh, tapi bisa kita perdebatkan. Jadi sebelumnya jangan lupa di like dulu video gue. Setelah lu like, lu subscribe juga. Dan kalau lu nonton gue di waktu sholat dulu. Setelah itu baru nonton gue lagi. Jadi gue mau langsung mulai aja 4 berita penting. Yang pertama terkait masalah VAR. VAR ini permintaan dari masyarakat Indonesia sebenarnya atas ketidakpercayaan terhadap wasit. VAR ini muncul dan diusulkan kepada PSSI. Akhirnya Erick Thohir sebelum nyalonin sebagai ketua umum, dia menjanjikan kalau dia jadi ketua umum, dia akan merealisasikan VAR itu. Tapi sekarang ketua komite wasit Ahmad Riyad bilang kalau penerapan VAR ini nggak gampang. Dan penerapan VAR ini butuh proses. Yang pertama, wasit-wasitnya akan disertifikasi dulu, dia bilang. Jadi dia akan datengin pelatih dari FIFA, perwakilan dari FIFA maksud gue, untuk nanti ngelatih wasit-wasit di Liga Indonesia. Terus dia bilang, nggak mungkin VAR ini bisa dipakai untuk semua pertandingan. Yang pertama alasannya karena VAR ini butuh kamera yang banyak dan nggak semua stadion bisa ditaruh kamera di mana-mana. Jadi hanya beberapa stadion aja. Yang kedua, biayanya memang mahal banget biayanya. Terus dari segi wasitnya pun belum semua siap. Jadi yang bisa mimpin pertandingan yang ada VAR ini yang bersertifikasi. Dan yang pasti yang tadi biayanya nggak akan murah. Partai big match, stadion harus mendukung, dan beberapa alasan lainnya baru VAR ini bisa diterapkan. Dan pastinya nggak mungkin di awal musim. Di awal musim dia udah pakai, tapi dipakainya hanya untuk internal dia aja. Dia nggak publikasi ke TV. Nanti di pertengahan musim, kata Erick Thohir, itu akan mulai dipergunakan secara resmi untuk Liga Indonesia. Jadi mudah-mudahan benar, karena kita butuh banget, soalnya pemahaman wasit kita agak sedikit angin-anginan, jadi kita butuh yang namanya VAR. Mudah-mudahan wasit yang bersertifikasi VAR ini ngerti dan paham, dan bisa ngajarin ke teman-teman lain di perwasitan Indonesia. Oke, yang kedua ada kabar dari SEA Games, Vietnam. Ini agak lucu, Vietnam memang sering banget ke kita tuh kalau ada pesawar-pesawar tipis. Gue nggak tahu apakah khawatiran dia, harusnya Indonesia khawatir ketemu dia. Tapi ini kelihatan kalau dia agak sedikit tegang ketika bertemu Indonesia. Karena apa? Selalu di media ada sedikit nyinyiran-nyinyiran. Yang kali ini Vietnam ini nyinyir salah satu medianya, gue lupa namanya, kalau nggak salah The Tau apa gitu, ada angka-angkanya. Dia bilang kalau ada hal yang aneh dilakukan oleh kepelatihan Indonesia. Karena apa? Karena pelatih kita ini datang ke pertandingan Vietnam melawan Thailand waktu itu. Jadi, menurut Vietnam ini adalah kelakuan yang aneh dari kepelatihan timnas Indonesia. Mungkin ini untuk menyerang kepelatihannya supaya konsentrasi keganggu, dan mungkin ini untuk menjatuhkan mental pemain kita juga. Rame di media sosial, gue posting di Instagram gue, terjadi, wah, netizen biasa, rame banget. Akhirnya, nggak ditanggapi sama Indonesia, dibiarkan aja karena memang kita akan menjawabnya nanti di pertandingan. Dan ini adalah pertaruhan untuk timnas Indonesia. Kalau kita bisa ngalahin Vietnam besok, ini akan bagus banget karena di Piala Asia juga kita ketemu dia lagi, dan ini adalah persiapan untuk di final nanti. Kalau kita terseok-seok di semifinal, gue masih muncul kekhawatiran di final kita bisa berbicara banyak. Oke, yang berikutnya, setelah pembagian grup, ini masalah Piala Asia. Setelah pembagian grup, kita ini barengnya memang agak lumayan sih. Ada Jepang di situ, ada Irak, dan ada Vietnam. Lagi-lagi Jepang ini bakal menjadi momok kita. Wah, ini susah ini kita lawan Jepang. Mau gimana kita lawan Jepang? Agak berat memang. Tapi nggak apa-apa ya. Sintayong memberikan keyakinan. Dia bilang peluang Indonesia lolos dari fase grup itu 50%. 50% adalah angka yang masuk akal karena kemungkinan kita bisa ngalahin Irak dan kemungkinan kita bisa ngalahin Vietnam. Hanya Jepang, gua nggak berharap ya. Banyak orang ngomong Indonesia akan pakai mode Maroko di Piala Dunia. Gua nggak yakin kalau itu akan terjadi karena Jepang terlalu fenomenal untuk dibandingkan dengan Indonesia. Jauh banget. Gue bukan pesimis tapi gue realistis. Agak berat ketika Indonesia lawan Jepang. Dan gue syukur-syukur Indonesia nggak dipermalukan lah sama Jepang. Dan mudah-mudahan keajaiban datang, kita bisa ngalahin Jepang. Amin, mudah-mudahan aja. Nggak ada yang nggak mungkin, tapi ya kita doakan saja yang terbaik untuk timnas Indonesia. Oke, terus kabar yang terakhir, ini yang cukup menarik juga buat gue. Ada kabar dari Menpora, kalau misalkan dia habis ketemu sama dubesnya Rusia,
Dan dia bilang kalau Rusia akan ngundang Indonesia, timnas Indonesia untuk bertanding melawan Rusia. Langkah cerdas lagi, langkah yang gagah lagi dari Menpora. Jadi gue ngeliat Menpora, gue ngeliat ketum PSSI ini luar biasa. Kali ini kita punya Menpora yang benar-benar pemuda dan yang benar-benar mencintai olahraga. Apalagi dia paham banget dengan sepak bola. Jadi keren banget. Kita harus support Menpora, PSSI, ketumnya. Banyak banget terobosan-terobosan yang keren dari kedua orang ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa lawan Rusia, kita bisa ngalahin Vietnam, ini kesimpulannya. Dan kita bisa memakai VAR di Liga Indonesia. Oke, sekian berita singkat dari gue. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.